Saat ini terjadi perubahan sangat besar di dunia media. Media mengalami perubahan besar ini baik dalam esensi, bentuk, jenis, dan media melakukan adaptasi dengan perubahan. Itu adalah apa yang disebut dengan media morfosis. Jadi media morfosis itu merupakan transformasi media yang disebabkan oleh adanya pengaruh perkembangan teknologi, interaksi, adanya tekanan kompetisi, kemudian juga adanya perkembangan politik, inovasi sosial, sehingga media mau tidak mau harus bertahan hidup, mengikuti atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Di dalam manajemen media, tentunya media sangat ditentukan oleh berbagai hal. Yang pertama adalah sistem politik yang ada. Sebagai contoh, ketika sistem politik Indonesia, ketika Orde Baru adalah otoritarian, akan sangat berbeda dengan media di saat sekarang ini, pasca reformasi. Sistem politik adalah sistem demokrasi. Demikian juga media sangat ditentukan oleh kepemilikan. Media yang dimiliki oleh negara tentunya sepenuhnya isi siaran diperuntukkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan untuk media-media swasta atau milik privat, ini tentunya mempunyai visi dan misi yang berbeda dengan media yang dimiliki oleh negara. Dan dengan adanya perubahan di bidang teknologi, saat ini sedang berkembang teknologi multiplexing, di mana satu frekuensi bisa digunakan untuk lebih dari 20 channel atau programa. Kalau sekarang ini sebagai contoh, RRI Pro 3 di Jakarta di frekuensi 88,8 hanya digunakan untuk satu channel atau satu programa Pro 3 saja. Tetapi sekarang ini ke depan dengan adanya digital multiplexing, maka satu frekuensi bisa digunakan lebih dari 20 kanal atau channel. Sehingga itulah yang disebut dengan perkembangan media dituntut untuk kreatif di dalam konten, maka di dunia internasional disebut dengan content is the king. Konten siaran sekarang ini menjadi rajanya bagi media. Ruang publik ini terus disediakan oleh RRI, di mana masyarakat bisa berdiskusi, bisa menyampaikan aspirasi, media publik menyampaikan right to know, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, dan right to expression atau hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Disitulah makna dari media publik. Karena dari berbagai teori, misalnya Habermas mengatakan bahwa sekarang ini di dunia modern, hegemoni atas media ini sudah sangat luar biasa. Kalau dulu hegemoni media itu oleh pemerintah, tetapi kalau sekarang ini maka hegemoni media oleh pasar dan juga oleh kepemilikan media. Media global ini menurut Robert Chesney bahwa berita informasi yang disajikan di media era global ini merepresentasikan pemilik modal dan berlangsung secara sistematis. Ini menurut Robert Chesney, dan ini adalah fenomena yang sangat umum di berbagai negara. Media mempunyai berbagai kekuatan, yaitu memberikan inspirasi, membentuk opini, mempengaruhi, juga ajakan bergiat serta imitasi. Karena itu, sekarang ini informasi dari berbagai media sudah sangat meluber. Bagaimana masyarakat bisa memilih dan memilah media yang cerdas. Karena kekuatan media itu kan beraneka ragam, seperti diskursive power, membentuk opini publik, access power, pendistribusian informasi, kemudian juga resource power,
pemilik media memiliki posisi tawar yang cukup tinggi untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Nah, sebagai media, masyarakat perlu memilih media yang cerdas, yaitu media yang memberikan informasi yang akurat, memberikan informasi yang presisi, data-data yang tidak membingungkan. Kemudian juga media yang mencerdaskan, memberikan pendidikan, bukan justru dari informasi media membuat masyarakat terprovokasi, mudah emosi, kemudian mengimitasi model media yang memberikan informasi secara terus-menerus, misalnya tindak kriminal disampaikan secara terus-menerus melalui media audiovisual, sehingga di bawah sadar dari masyarakat akan mengimitasi apa yang tersaji di dalam media tersebut. Selain itu, media yang cerdas adalah media yang memberikan hiburan yang sehat, kontrol sosial, pencerahan, dan inspiratif. Nah, media mempunyai tanggung jawab di era saat ini. Yang pertama tentu harus memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat, dan memberikan informasi yang sehat kepada masyarakat. Karena media bisa memilih positioning, bisa menentukan framing media sendiri, apakah berpihak mencerdaskan masyarakat atau justru pembodohan. Media memberikan informasi yang mengajak masyarakat menjadi individualis atau mempunyai kepedulian terhadap kepublikan. Apakah media bisa mengajak masyarakat untuk bergotong royong atau justru kapitalisme, memberikan dorongan untuk keadilan atau kesenjangan, anti korupsi atau pro korupsi. Nah, disinilah kecerdasan media untuk menyampaikan informasi-informasi yang tentunya bisa mempengaruhi opini publik terhadap isi berita dan independensi berita. Nah, sedangkan RRI sendiri kami memiliki visi mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa dan berkelas dunia, dengan misi berbagai macam. Selain informasi, pendidikan, budaya, hiburan, kontrol sosial, dan juga memberikan kepedulian kepada masalah gender, kepada masalah perlindungan anak, dan kaum minoritas. Inilah kenapa RRI selalu concern terhadap kelompok-kelompok minoritas, karena memang negara memberikan tugas kepada RRI melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kami RRI ada di 91 wilayah NKRI ini dengan 244 channel RRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu RRI di sana ada, paling tidak ada pemancar-pemancar di wilayah-wilayah tersebut. Di samping itu RRI sekarang juga sudah masuk di dalam media konvergensi. Adik-adik, teman-teman bisa sekarang ini mendownload RRI Play di mobile application melalui HP Android. Silahkan sekarang bisa bersama-sama kita download RRI Play. Di dalam RRI Play terdapat 170 channel RRI. Jadi kalau sekarang adik-adik mau mendengarkan RRI di perbatasan Atambua, Anda bisa mendengarkan langsung RRI Bovendigul atau RRI Sabang atau RRI Entikong, bisa didengarkan hanya melalui gadget, melalui HP Android. Dan di dalam RRI Play ini juga ada radio bergambar atau radio picture. Radio picture ini adalah semacam televisinya RRI. Kita punya 6 channel radio picture. Di samping itu kita punya channel-channel musik khusus seperti channel khusus musik klasik, channel musik jazz, musik keroncong, musik Melayu.
Dan sebagai lembaga penyiaran publik, tugas RRI juga membuka isolasi informasi di wilayah perbatasan. Kami memiliki 27 RRI di perbatasan untuk memberikan keadilan informasi dan membuka isolasi informasi di perbatasan. Selain itu, RRI juga menjadi media tanggap bencana. RRI selain sebagai pelapor, kami juga ingin mempelopori berbagai kegiatan disabilitas, donor darah, kemudian program pelestarian budaya, dan berbagai kegiatan yang lain. Bahkan kami juga mendekatkan masyarakat dengan Bapak Presiden. RRI mempunyai program Presiden Menyapa Rakyat. Jadi sejak Bapak SBY dulu sampai sekarang Bapak Jokowi, kami memiliki program dialog RRI Menyapa Rakyat. Dan sekarang ini kami juga menjadi partner dari para penyanyi papan atas di Indonesia. Seminggu sekali seperti Agnes Monica, BCL, kemudian Raisya, Geisha, Sleng dan lain sebagainya perform dan wawancara di RRI tanpa kontribusi dana yang apapun, tetapi para penyanyi ini sekarang sangat peduli terhadap RRI karena mereka melihat jaringan RRI di 244 channel. Begitu mereka menyanyi atau dialog di RRI, maka respon dari masyarakat di seluruh Indonesia, generasi muda seluruh Indonesia langsung melalui Twitter, melalui Facebook dan media sosial lainnya. Dan hampir setiap minggu RRI sekarang menjadi trending topik. Acara ICU, I Challenge You, itu selalu menjadi trending topik setiap minggu. Trending topik Twitter di Indonesia. Selain itu juga RRI berkiprah di tingkat internasional di berbagai kegiatan. Minggu yang lalu RRI mendapatkan ABU Award atau Asia Pacific Broadcasting Union Award untuk Green Energy, Green Broadcasting. RRI ditetapkan sebagai pemenang karena RRI Play yang ada di Android menduduki peringkat ke-36 mobile application dunia. Sedangkan ABU sendiri anggotanya sekitar ada 110 negara, termasuk di dalamnya ABC, NHK, KBS, Al Jazeera, itu merupakan anggota dari ABU. Tetapi di forum internasional RRI mendapat peran yang penting di pembicaraan-pembicaraan ataupun di dalam penyusunan agenda-agenda internasional khususnya mengenai broadcasting.